Oke, kita lanjut ke contoh soal. Kita masuk ke yang pertama dulu adalah anggaran harga pokok produksi. Ini sudah saya susun. Bagaimana cara menyusunnya? Tadi ada BBL ditambah TKL ditambah BOP ditambah dengan persediaan barang dalam proses awal jika ada, dikurangi dengan persediaan barang dalam proses akhir. Nah, ini saya buatkan per triwulanan karena periode sebelum-sebelumnya baik itu anggaran penjualan, anggaran biaya bahan baku langsung, TKL dan BOP sudah tersusun dalam bentuk triwulanan gitu ya. Ini angka ini kita dapatkan dari mana? Saya hapus dulu. Oke. Yang pertama adalah kita masukkan biaya bahan baku. Kebetulan di soal ini saya sudah mengerjakan anggaran biaya bahan baku, anggaran biaya TKL, dan anggaran biaya overhead pabrik. Jadi enak, tinggal ke copy paste. Kalau belum berarti harus disusun sebelumnya. Kita ambilkan dari mana biaya bahan baku? Dari anggaran biaya bahan baku yang habis digunakan. Nah, ini sudah saya hitung gitu ya. Triwulan pertama 51 juta, triwulan kedua 28 juta, triwulan ketiga 24, triwulan 4 36. Tinggal kita copy paste saja, kita copy kemudian di paste. Pastenya paste spesial, value dan transpose. Nah, nih sudah. Kemudian biaya TKL-nya. Biaya TKL ya tentu saja dari anggaran biaya tenaga kerja langsung di sini. Nah, ini caranya sama persis seperti yang sudah dijelaskan di video-video sebelumnya. Nah, kebetulan ini sudah saya kerjakan. Kita kita copy, kemudian tinggal kita paste spesial, value, transpose. Oke. Kemudian BOP-nya, BOP juga sama. Ini sudah saya susun BOP-nya, tinggal di copy saja. Oke, paste spesial, value dan transpose. Nah, sehingga kita bisa hitung harga pokok produksinya, tinggal kita jumlah. Bu, kok nggak ada persediaan barang dalam proses? Iya, di soal ini kebetulan tidak ada persediaan. Diasumsikan semua barangnya sudah jadi semua di dalam satu periode, sehingga tidak ada barang dalam proses awal maupun barang dalam proses akhir. Nah, jika diperlukan, kita hitung juga harga pokok produksi per unitnya. Kita bagi total harga pokok produksi dibagi dengan unit yang dijual. Nih, unit yang dijual berarti kita ambilkan dari anggaran penjualan 324, 322. Nih, ini unit yang dijual. Sampai di sini paham ya anggaran harga pokok produksi. Nah, kalau sudah, kita masuk selanjutnya di anggaran harga pokok penjualan. Yang pertama, ini sudah saya bikinkan kolomnya. Kemudian kita masukkan dulu harga pokok produksi yang tadi sudah kita hitung di sini. Tinggal di copy paste saja. Kemudian untuk menghitung persediaan awal ini kita peroleh dari jumlah unit persediaan awal. Berarti kita lihat dulu di sini di anggaran produksi. Unitnya ada berapa persediaan awal? Nih di sini ya. 18.000, TW1, TW2 20, TW3 20, TW4-nya 20.000. Oke, kita masukkan di sini. TW1 persediaan awalnya adalah 18.000 unit. Nah, kita kalikan dengan harga pokok produksi per unit. Nah, ini tadi. Itu gunanya kita menghitung harga pokok produksi per unit tadi. Nah, ini dia nilai dari persediaan awal. Oke, kemudian persediaan awal triwulan kedua tadi ada 20.000 unit. Kita kalikan dengan harga pokok produksi per unitnya adalah 447. Nah, kemudian triwulan ketiga tadi sama 20.000, kita kalikan dengan harga pokok produksi triwulan ketiga. Kemudian triwulan keempat sama 20.000 dikalikan dengan harga pokok produksi triwulan keempat 454. Oke,
Kemudian untuk menghitung persediaan akhir caranya sama. Kita lihat dulu di anggaran produksi. Persediaan akhirnya sama nih, 20 20 20. Nah, kita tinggal kalikan dengan sama harga pokok produksi per unit 20.000 dikalikan dengan harga pokok produksi per unit ini. Tarik aja ya. Oke. Sehingga harga pokok penjualannya adalah persediaan awal ditambah harga pokok produksi dikurangi dengan persediaan akhir. Nah, ini adalah nilai dari harga pokok penjualan. Oke, unit yang dijual kita copy paste saja di sini. Unit yang dijual, value, dan harga pokok penjualan per unitnya adalah harga pokok penjualan dalam total dibagi dengan 324.500. Ini adalah harga pokok penjualan per unit. Paham ya? Oke, lanjut. Selanjutnya adalah anggaran laba rugi. Nah, ini kita masukkan. Bisa dibuat dalam bentuk triwulanan, boleh, bisa juga dibuat dalam bentuk tahunan. Kalau tidak ada instruksi membuat triwulanan, ya kita buat tahunan saja biar lebih cepat gitu ya. Kita masukkan dulu penjualan. Nah, kebetulan di soal ini penjualannya ada, daerah pemasarannya ada 3. Di daerah domestik, kemudian luar negerinya ada Malaysia dan Brunei. Kita sesuaikan saja dengan anggaran penjualan. Secara total domestiknya kita buka di sini, anggaran penjualan domestik daerah pemasaran domestik adalah 1.444. Nah, ini dia. Kita masukkan saja number. Oke. Nih. Kita number saja ya, biar sama. Oke, kemudian Malaysia sebesar ini 255, dan Brunei Darussalam penjualannya sebesar ini. Nah, sudah. Sehingga total penjualannya adalah sekian. Oke, kalau sudah total penjualannya kita hitung, total penjualan. Kita masukkan harga pokok penjualannya. Tadi harga pokok penjualan dari mana? Dari sini. Nah, karena kita bikinnya 1 tahunan, ya berarti kita total saja di sini, total. Oke, tinggal total saja. Ini berarti harga pokok penjualan adalah ini ditambah ini dikurangi ini. Oke ya. Sumnya dari ini. Oke. Ini dibagi ini. Nah, sudah. Masukkan harga pokok penjualannya, totalnya adalah 605 sekian. Kita copy, kemudian paste value di number. Oke, sudah. Kemudian kita hitung laba brutonya, berarti total penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan sekian. Kemudian biaya pemasaran dan administrasi umumnya. Nah, di soal ini biasanya sudah diketahui 100 juta. Ini saya buka aja, biaya pemasarannya 100 juta, biaya administrasi dan umumnya adalah 350 juta. Nah, ini 100 juta. Sorry, ini saya pindah sini dulu aja. 100 juta dan 350 juta. Ini biasanya di soal sudah diketahui kok. Sehingga laba operasinya ini dikurangi dengan total biaya operasi.
Oke, sudah laba operasinya. Kemudian kalau ada pendapatan lain-lain dan biaya lain-lain dimasukkan. Kebetulan di sini tidak ada informasinya sehingga 0 saja. Sehingga laba sebelum pajaknya adalah sekian. Kemudian pengenaan pajaknya nanti biasanya diketahui berapa persen di soal gitu ya. Misalkan pajaknya 10%. Berarti 10% dikali laba sebelum pajaknya, sehingga total dari laba bersih yang diperoleh oleh perusahaan, laba sebelum pajak dikurangi dengan pajaknya. Nah, sekian. Sudah, jadi ini adalah contoh dari anggaran laba rugi. Yang penting teman-teman harus bisa menyusun anggaran-anggaran yang dibutuhkan sebelumnya. Kalau sudah bisa BBL, sudah bisa TKL, sudah bisa BOP, lancar semuanya. Oke, good luck teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.